Oke, selamat pagi ibu-ibu semua. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih ibu-ibu. Jadi sebelum kita ke pertemuan P2K2 kita, ada baiknya kita berdoa di dalam hati kita masing-masing ya Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ibu-ibu untuk kehadirannya. Udah makan kan Bu? Udah. Iya. Tetap semangat ya Bu. Jadi sebelum ke modul 2 pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, di sini ada sesi pertama yaitu mengelola keuangan keluarga. Bagaimana cara kita mengelola keuangan keluarga dengan baik? Nah, di sini nanti kita akan bahas ya Bu, satu persatu. Jadi sebelum ke sini saya mau tanya sama ibu-ibu, di bulan lalu kita membahas tentang apa sih Bu? Tentang menjadi orang tua yang baik. Iya. Membuat anak sukses di sekolah. Iya, betul sekali. Jadi saya harap ibu-ibu semua sudah menerapkannya ya Bu di rumah ya. Iya. Iya, terima kasih. Oke. Untuk mengelola keuangan keluarga, saya mau tanya sama ibu-ibu lagi nih. Di rumah nih, apa ada masalah keuangan di rumah ibu masing-masing? Ada. Apa aja itu Bu? Tentang biaya sekolah anak-anak. Oh, begitu ya Bu. Jadi di sini kita akan meluruskan dan akan bercerita dan akan membahas bagaimana cara baik untuk mengelola keuangan keluarga ya Bu. Jadi pembelajaran hari ini dan 2 pertemuan berikutnya, bulan ini bulan Juli, 2 bulan berikutnya bulan Agustus, bulan September ya Bu. Nah, di sini saya akan memberikan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran serta mengembangkan usaha. Jadi hari ini kita belajar cara mengelola keuangan keluarga supaya mengerti bagaimana membuat pengeluaran dan pendapatan yang seimbang. Oke, Ibu-ibu. Ya, sebelum ke situ ada ice breaking kita ini. Supaya jangan ngantuk ya Bu, ya. Kita berdiri Bu. Di sini kita semua akan menjadi orang Jepang. Oke? Jadi kalau orang Jepang misalnya dipanggil Ibu Susi, hai, kayak gitu ya kan Bu? Ya, jadi sini kita akan melingkar mengikuti angka-angka jarum jam. Misalnya saya 1, ibu 2, ibu 3, 4, 5 ya Bu. Oke. Jadi kalau misalnya saya sebut angka 0, kita semua bareng bilang hai ya Bu. Jadi kalau saya bilang 1, hai, ibu bilang ya Bu. 2, hai. Oke Bu, konsentrasi ya Bu. Oke, kita mulai. 2, hai. 3, Hai. 4, Hai. 0, hai. Hai. 1, hai. Oke, terima kasih ibu-ibu. Kita duduk lagi Bu. Ya, kayak mana perasaannya Bu? Agak fresh atau gimana Bu? Masih di sini kan Bu? Gak ngantuk kan? Oke ibu-ibu, terima kasih. Jadi di sini ada tambahannya yel-yel. Jadi kalau saya bilang uang tidak cukup, ya diatur dong. Oke Bu? Oke, saya bilang uang tidak cukup, ya diatur dong. Iya, terima kasih Ibu. Oke, saya akan mengajak ibu-ibu menonton film. Ya, di sini nanti kita tahu apa permasalahan keluarga Ibu Lili.
Oke. Jadi dari film tadi saya mau tanya sama ibu-ibu. Ini keluarga Ibu Lili ini masalahnya apa sih, Bu? Ngasih uang jajan anak-anak, Iya. beli tas baru. Iya. Jadi intinya keluarga Ibu Lili ini sedang mengalami pengelolaan keuangan yang buruk, ya. Mengalami di mana pendapatan dan pengeluarannya sedang terdesak atau sedang tidak seimbang. Jadi mari kita di sini membantu Ibu Lili dengan, ya, ada pulpennya kan Bu, semua Bu, ya, kita tulis di situ nanti kita masing-masing ibu-ibu semua. Nah, sebelumnya ibu-ibu harus tahu nih, pendapatan itu bukan hanya pendapatan dari suami saja kan. Kita di rumah seperti kita di rumah, suami kita bekerja, bukan hanya pendapatan dari suami kita saja ya Bu. Misalnya kita di rumah ada kegiatan kita menjual gorengan, kita juga di situ menghasilkan pendapatan, ya. Jadi nanti kita di situ kita masing-masing tulis pendapatan suami, pendapatan istri, ya, pemasukan, ya, dari mana saja pemasukan orang ibu, ya, berapa pemasukannya dalam 1 bulan itu. Jika 1 minggu, ya 1 minggu bikinnya Bu. Baru nanti ibu-ibu bikin pengeluaran ibu 1 bulan itu apa aja, ya. Misalnya makan, uang listrik, uang sekolah, uang jajan, utang, ya Bu. Ya, kita masukkan semua situ. Oke. Berikutnya, nah, ibu-ibu harus mengerti apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Jadi jangan ibu menyatukan semuanya. Nah, kita harus pilah-pilah dulu mana ini kebutuhan, mana ini keinginan, supaya pengeluaran itu bisa kita atur dengan baik. Jangan nanti timpang tindih, tidak seimbang pengeluaran dengan pemasukan, ya. Jangan nanti lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan, lebih besar pasak daripada tiang, katanya, ya kan Bu. Oke, kita mulai Bu, tulis. Ya, terima kasih. Di sini saya melihat pendapatan Ibu Rina, ya, contohnya. Di sini Ibu Rina mendapatkan pendapatan atau uang masuk sekitar 2 juta, pengeluarannya sekitar 3 juta, ya. Karena di sini Ibu Rina memasukkan kebutuhan dan keinginan. Oke. Jadi ibu-ibu harus memilah dulu di mana itu kebutuhan, di mana itu keinginan. Jadi yang lebih penting adalah di sini kita harus mementingkan kebutuhan Ibu. Kalau keinginan itu bisa terakhir. Kalau keinginan itu kalau nggak kita penuhi, nggak jadi mempengaruhi kebutuhan kita, nggak jadi mempengaruhi kehidupan kita berikutnya Bu, ya. Jadi kalau keinginan itu bisa terakhir. Tapi kalau kebutuhan ini, misalnya kalau nggak makan kita nanti akhirnya kita sakit, ya kan Bu. Kalau keinginan misalnya beli tas, katanya, kalau tas kan bisa besok kan Bu, bisa minggu depan, ya. Jadi kita harus memilah mana kebutuhan dulu, ya. Itulah dulu kita keluarkan di dalam bulan ini misalnya. Oke. Berikutnya menyusun anggaran, ya. Jadi kita susun anggaran kita. Yang tadi kita susun dulu apa yang mau kita beli bulan ini, misalnya beras, uang jajan, kebutuhan ya Bu, jangan keinginan, ya. Ya, semua itu kita susun. Nah, sudah kita susun nanti berapa totalnya, baru setelah itu jika ada sisa dari pendapatan, nah baru kita menuju ke keinginan. Misalnya tas anak kita yang masih
tas anak kita yang robek. Nah, tas anak kita itu aja dulu kita beli, keinginan itu. Tapi dengan catatan jika ada kelebihan dari pendapatan yang kita dapat. Oke? Ngerti, Bu? Ngerti. Iya, jangan nanti kita masukkan semua kebutuhan, kita masukkan semua keinginan, ujung-ujungnya jadi mentok, jadi kelebihan semuanya. Oke? Jadi berikutnya di sini yang di sini kebutuhan dan keinginan, biar saya sebutkan ya Bu, biar ibu-ibu juga tahu ya. Kebutuhan di sini yang dimaksud adalah makanan pokok, alat mandi, cuci, tabungan, bayar listrik, utang, arisan, susu anak ya Bu ya. Jadi kalau keinginan di sini seperti uang jajan. Jadi kalau uang jajan itu enggak paling penting kali ya Bu. Terus tas baru juga kayak gitu. Kalau masih bisa tasnya dipakai, yang itu aja lebih dipakai, jangan langsung kita desak-desak itu harus kita beli. Oke? Rokok ya, kalau merokok kan kalau nggak merokok kan nggak mati kan Bu Ya. Iya kan Bu. Oke. Jadi berikutnya lagi pulsa. Jadi pulsa pun nggak paling penting kali ya. Jadi yang paling penting itu adalah kebutuhan. Dimana ada kebutuhan adalah di situ ada kebutuhan adalah mempengaruhi bagaimana kehidupan kita berikutnya. Itulah kebutuhan. Kalau keinginan ya keinginan yang tidak harus kita penuhi. Oke? Ya. Jadi saya mau tanya nih sama ibu-ibu, apakah apa saja sih yang udah ibu dapat dari materi kita hari ini? Tentang menyusun anggaran. Iya. Membedakan kesulitan dan keinginan. Membedakan kebutuhan dan keinginan. Iya betul, membedakan kebutuhan dan keinginan ya Bu. Jadi kita nanti, saya harap di sini orang ibu semua bisa menerapkannya di rumah, mempraktikannya di rumah, supaya ibu-ibu tidak terkendala di dalam pengelolaan keuangan di dalam keluarga ya Bu. Jadi ingat apa yang sudah kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat dan ibu-ibu semua dapat mempraktikannya ya Bu. Ya, jadi untuk bulan depan kita akan membahas cermat meminjam dan menabung. Ya, saya harap ibu-ibu dapat hadir untuk bulan depan ya Bu. Ya. Jadi di sini saya akan menutup pertemuan kita hari ini. Bila ada kesalahan perkataan yang saya ucapkan, saya ucapkan, saya minta maaf dan terima kasih untuk perhatiannya. Ya, selamat pagi ibu-ibu, salam PKH.